Banten Podcast. Tetap semangat di bulan suci untuk meraih kemenangan. Dan kita akan bahas topik tentang amalan-amalan menjelang dan di Hari Raya Idul Id. Sudah hadir Pak Kiai Saudi Muin. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatul Diniyah Madarijul Ulum Warung Jauh Kasmen dari tahun 1999. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Semoga sehat selalu Alhamdulillah. dan tetap semangat. Insya Allah. Jadi Pak Kiai, kita akan bahas nih. Iya. Mungkin jarang juga orang tahu ketika menjelang Idul Fitri dan di hari raya, amalan-amalan apa sih sesungguhnya yang harus dilakukan. Kemudian apakah kembali ke fitri secara otomatis, yang penting puasa, kemudian berjalan seperti masyarakat umumnya, menjelang lebaran siap-siap baju baru, perbanyak makanan, dan begitu takbiran bergembira, besoknya kembali suci. Apakah seperti itu perjalanan kembali ke kondisi tanpa dosa? Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ala ma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat seiring salam tercurah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan sahabatnya dan pengikutnya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik, terutama bagi diri saya sendiri dan mungkin para umumnya. Kalau dibilang kita mendapatkan kembali semula ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, saya ingat makalah ucapan dari Sayyidina Anas bin Malik. Pertanyaannya, gimana sih yang namanya Yaumul Id, hari raya? Beliau mengatakan kullu yaumin yamurru alal mu'mini la yuktabu dzambun fawaidun. Ketika seseorang yang beriman melewati satu hari dan hari itu sama sekali tidak dicatat dosanya, maka orang tersebut mendapatkan Id. Nah, maka untuk kita jangan sampai melakukan berbuat dosa, maksiat dan mungkar dan seterusnya, maka kita disibukkan oleh aturan agama. Seperti apa kesibukannya? Salah satu contoh, Rasulullah mengatakan, man ahya fi lailatil Id la tamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan pada malam hari Idul Fitri, maka hatinya akan hidup, di mana waktu para umat manusia hatinya mati, tapi orang itu hidup. Itu satu. Ahya di sini menghidupkan malam hari. Ada juga Rasul mengatakan man qoma fi lailatil aidain ihtisaban lam tamut qalbuhu hina tamutul qulub.
Kalau orang itu pada malam hari raya melaksanakan sholat ikhtisaban, maka orang itu juga hatinya akan hidup. Maka para sahabat dan para ulama dikembangkan dengan kata-kata Rasul man ahya dan man qoma ini dengan dilaksanakan yustahabbu takbirat. Kita disunahkan membaca takbir pada malam hari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sibuk beribadah, beramal, dan bertaat, dan seterusnya. Jangan sampai tercatat oleh perbuatan-perbuatan yang mendapatkan dosa. Nah, takbir ini yang sudah lumrah bagi kita dan mudah dilaksanakan. Sebatas membaca kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, dan seterusnya. Itu kalau kita mampu melaksanakan takbir, maka salah satu orang tersebut mendapatkan Yaumul Id. Yaumul apa Pak? Yaumul Id. Yaumul Id. Ya, hari raya. Dan orang itu disebut kembali semula. Namanya Idul Fitri. Artinya Idul Fitri itu kembali semula dalam kesuciannya. Pakai maaf potong. Ya. Ya nggak takbiran berarti nggak kembali fitri pakai. Ya, ini kan salah satu untuk mengejar kembali ke fitri. Salah satu. Dan dilihat dari kata Rasul yang tadi, man qoma, juga ada orang itu yang melaksanakan bukan dengan takbir, juga melaksanakan sholat. Namanya juga sholat id, tapi pada malam hari, bukan saat id pada waktu siang hari, bukan. Ini mah berkaitannya sholat id ini karena masuk pada 1 Syawal. Di situ ada kelakuan atau perbuatan sholat minimal di situ mengatakan 10 rakaat itu minimal lah. Apalagi sampai 100 rakaat. Dan kalau orang itu berani atau mampu man qoma melaksanakan atau menunaikan sholat, itu pun mendapatkan Yaumul Id dan Idul Fitri. Dan wa ghairihuma, banyak cara-cara yang lain. Bukan hanya takbir, bukan hanya sholat, banyak sebetulnya banyak. Karena kenapa? Kenapa orang itu dinyatakan suci kembali atau suci semula? Karena sesuai dengan kata firman Allah, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya sungguh beruntung, disebut kemenangan orang yang suci, yang telah mensucikan dirinya. Itu yang beruntung orang yang telah mensucikan diri dengan keimanan. Man tazakka ini bukan hanya lewat takbir tadi, bukan hanya lewat sholat tadi. Di situ banyak. Termasuk dengan birrul walidain, yang awalnya tadinya belum sempat kita berbuat baik dengan orang tua, sempat berbuat baik dengan orang tua sepanjang bulan suci Ramadan sampai malam ini. Itu juga akan mendapatkan man tazakka. Atau bukan dengan cara birrul walidain, bukan dengan cara takbir, bukan cara dengan sholat. Ada juga, yaitu meninggalkan kekufuran. Yang tadinya suka kekufuran, tidak mensyukuri, bahkan mengkufur, kembali bisa mensyukuri atas nikmat Allah, rizki Allah, dan seterusnya, mensyukuri apa yang ada.
itu juga mendapatkan kembali semula kesucian itu. Atau dengan umpamanya yang suka menggibah atau memfitnah. Sekaligus orang itu sering menzalimi. Kemudian orang itu meninggalkan kelakuan ghibah, fitnah, menzalimi. Itu juga orang dapat mentazakka. Dapat kesucian. Dan banyak yang lainnya sebetulnya. Masih banyak. Artinya apa? Kita itu sebetulnya amal-amal yang harus kita lakukan. Karena kalau sudah mentazakka itu, suci itu, kita akan dapat menjadi itik. Golongan itik. Golongan itik. Itkum minan niron. Ya. Kebebasan atau kelepasan dari api neraka. Kita tarik mundur dulu dari Ramadan. Itu Ramadanu awaluhu rahmatun. Rasul mengatakan bahwa bulan suci Ramadan itu dari awal bisa depresi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu masuknya bulan rahmah. Kasih sayang Allah sangat penuh di situ. Wastuhu maghfirah. Di tengah-tengah Ramadan bisa dihitung dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Itu maghfirah. Pengampunan Allah itu luar biasa besarnya. Menghadang untuk kita semua. Yang mau ingin maghfirah dari Allah. Dan yang terakhir, Ramadan itu wa akhiruhu itqun minan niran. Pelepasan, pembebasan dari api neraka. Itu. Nah, kalau kaitan itik ini yang dimerdekakan, yang dilepaskan, dibebaskan dari api neraka, itu orang mimanis taujaba minal adab. Orang yang sudah ditetapkan, diwajibkan bakal disiksa di neraka nanti. Tapi dibebaskan oleh Allah. Yang dibebaskan ini dalam bulan suci Ramadan sejak tanggal 1 sampai tanggal 30 itu dari 1 jamnya aja itu 600.000 orang yang dibebaskan mendapat itik itu. Dalam 1 jam. Kita kalikan sehari semalam 24 jam. Berarti 600.000 dikali 24 jam. 14.400.000. 14.400.000. Dikali 30 hari. Dalam 1 bulan. 432 juta. 432 juta orang. Yang dibebaskan. Itu kuotanya segitu memang? Ya. Hanya segitu. Seluruh dunia. Jadi tidak semua dibebaskan. Tidak semua. Itu juga orang yang mentazakat itu, yang sudah suci itu, yang mendapatkan itqun minan itu yang sudah suci. Jadi belum tentu bulan puasa membebaskan semua orang. Belum tentu. Dan sahabat, apakah Anda termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah? Apa cirinya? Nah, di sini nanti akan saya jelaskan sedikit tentang apa cirinya. Dan masih ada tambahan, ketika di bulan suci Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya. Di Lailatul Qadar itu Allah membebaskan dari api neraka itu orang yang kejumlah seluruh dari hari itu. Dalam 1 bulan itu berapa orang yang dibebaskan? Dan yang terakhir sudah Lailatul Qadar dan hari sepanjang 1 bulan ditambah dengan yaumil lailatul id pada menjelang hari malam Idul Fitri. Itu yang dimerdekakan. Nah, itu yang disebut sudah mendapatkan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, maka disebut orang itu mendapat kemenangan. Sebab bebas dari dosa-dosa, bebas dari kesalahan, sudah diampuni semua. Tuh. Jadi total kuota yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka di setiap bulan suci itu sampai hari raya 864
juta sekian. Ya, itu yang sudah dikatakan oleh Rasul. Ya mudah-mudahan kita ini mendapat tiket itu. Ya. Sebagai orang yang mukmin dan yang melaksanakan puasa dalam 1 bulan dan malam hari Idul Fitrinya kita bisa melaksanakan segala suatu kebaikan, insya Allah itu akan mendapatkan mantan zakat. Nah kalau yang nggak bisa kembali fitri ini gimana nasibnya Bang? Kenapa? Yang nggak bisa kembali fitri gimana nasib? Justru itu, makanya yang tadi saya sebut, kalau orang itu sama sekali tidak melakukan takbiran ya, tidak melakukan sholat, tidak melakukan sholat sunnah yang dimaksud saya pada malam hari Idul Fitri itu, tidak melakukan taat yang lain, tidak melakukan birrul walidain, baik kepada orang tua, tidak meninggalkan ghibah, fitnah, tidak mau meninggalkan kekufuran, tidak mau meninggalkan kezaliman, dan banyak yang lainnya. Maka orang itu jangan mengharapkan dapat qad aflaha man tazakka atau kembali semula Idul Fitri. Sebab yang namanya Idul Fitri itu sudah dikatakan oleh Anas bin Malik itu, ya kullu yaumin yamurru alal mu'min la yuktabu dambun, la yuktabu fihi dambun. Yang namanya orang dapat Id itu suatu hari yang sama sekali tidak dicatat perbuatan kesalahan atau perbuatan dosa, karena disibukkan oleh perbuatan amalan-amalan di dalam malam atau hari raya Idul Fitri dan sebelumnya pada waktu sejak dari tanggal 1 bulan suci Ramadan. Itu. Jadi tidak semua orang dapat fitri. Ya, tidak semua orang mendapat. Cirinya orang yang dapat fitri gimana? Kalau orang ditarik, kalau tanya umpamanya gimana cirinya yang mendapat fitri? Nah, Rasulullah kan mengatakan orang yang sudah hidup hatinya, di situ ada ciri. Kalau kita punya kendaraan mesinnya hidup, mau kemana saja bisa karena mesinnya hidup. Hati orang kalau sudah hidup, mau berbuat kebaikan apapun akan bisa melaksanakan kebaikan. Malah merasa bahagia, merasa senang. Ketika kita berbuat kebaikan. Justru kalau kita melakukan kesalahan, banyak atau penyesalan. Nah ini ciri-ciri orang yang mendapat fitri itu, dengan kata lain atau kata singkat, semakin baik perilaku seseorang. Itu berarti tandanya orang mendapat fitri, karena sudah hidup hatinya. Ya. Makanya di situ pada waktu hari Id itu kan ada tahniah. Pada hari Id itu ada tahniah. Apa tahniah itu? Saling membahagiaan seseorang. Seperti kita saling bertemu, bersalam-salaman, bersodakoh, berinfak, dengan makan semacam apapun. Kalau istilah di kampung mah ngantri-anterin itu. Ngantri-anterin kue ke saudara, dibalas oleh saudara yang dianterin kue itu sama beras atau sama duit, pakai amplop kecil-kecil itu. Sekarang apalagi banyak pecahan ruang itu. Dan itu namanya tahniah. Barangkali ada yang orang ngasih jajan kepada anak yatim atau kaum duafa, banyak. Itu namanya tahniah, itu namanya. Tahniah itu memberi kesenangan sesama orang atau sesama keluarga atau saudara. Itu tahniah. Intinya untuk kita menghidupkan hati itu. Atau untuk ciri. Kalau orang itu enggan mau berbuat tahniah, enggak mau membahagiakan
menyenangkan orang lain, oh berarti orang itu belum mendapat hatinya hidup. Dan berarti orang itu belum mendapat fitri. Itu. Kan ada juga orang itu hari raya menjelang hari raya Idul Fitri atau hari Adha enggak datang ke teman, ke saudara, ke orang tua, keluarga dan tetangga. Enggak. Itu namanya bukan enggak mau tahniah. Pak Kiai, Ya, saya penasaran nih. Ya. Kuota untuk orang yang mendapatkan fitri di bulan suci itu 864 juta sekian. Ya. Itu untuk seluruh dunia? Untuk seluruh dunia, khusus orang yang iman dan Islam. Dan orang yang iman yang Islam itu yang khusus untuk melaksanakan sejak 1 Ramadan sampai selesai sampai hari raya Idul Fitri. Ya. Yang melakukan itu. Kalau kita cuma ikut sahur, ikut buka barang tapi nggak puasa, jangan harap dapat kuota itu. Atau tidak talil Quran, tidak taraweh, ya tidak berbuat taat ibadah atau amal apa sama sekali, itu jangan harap dapat kuota itik itu. Makanya qad aflaha man tazakka tadi itu orang yang ada kemenangan itu ialah suci dalam segi keimanannya. Artinya kita orang beriman melaksanakan kebaikan maka menjadi suci. Setelah mantazaka wa dzakarasma rabbih fasalla, dan orang tersebut ingat kepada asma nyebut nama-nama Allah. Ingatnya ini apa di hati atau di lisan itu terserah. Yang penting kita ingat kepada Allah. Artinya wadzakarasma rabbi wadzakarasma rabbih ini kebanyakan diartikan dengan takbir. Ya. Yang kemenangan tadi pada hari raya Idul Fitri atau malam hari ini itu membaca zikir. Takbir itu, takbir sepanjang malam sampai sholat Id selesai. Oke, Pak Kiai, nggak kerasa. Ya. Jadi pertanyaan terakhir ya Pak Kiai. Ya, boleh. Nasihat untuk masyarakat di malam takbiran, apa yang kira-kira harus dilakukan? Kalau masyarakat ya kalau untuk menyuruh masyarakat memang susah juga sih. Tapi setidaknya kalau menurut saya, sesuai apa yang dikatakan oleh Rasul dan sabda ulama, usahakan kita jangan sampai berbuat dosa. Titik. Usahakan jangan sampai berbuat dosa pada waktu malam hari. Artinya kesibukannya dengan kesibukan kebaikan. Entah itu dengan mengeluarkan zakat fitrah, entah dengan membagikan zakat, entah dengan membagi santunan, atau membagikan bayar bukan bayar kita kerja, atau memberi THR dan seterusnya, atau kita datang ke teman-teman. Jangan sampai kita kelayaban pada malam hari di pasar, di mall, takbir enggak, segala enggak. Masih mending kita datang ke teman, bersilaturahmi, curhat untuk kebaikan masa depan gimana. Masih mending gitu. Ya. Yang penting intinya jangan berbuat dosa. Dan insya Allah orang yang menahan diri untuk berbuat dosa itu akan dapat fitrah juga. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Sahabat, ada satu kesan yang tidak pernah lupa dengan Kiai Saudi ketika saya hadir di Lebaran anak yatim. Ya. Suasananya sama dengan Lebaran Idul Fitri. Sahabat, kapan-kapan mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar kan.